namanya kawasan akuarium yang sempat heboh karena sebelumnya digusur oleh gubernur yang lama, kemudian sekarang ditata kembali. Tapi halo Sobat Warta Kota, kita lanjutkan lagi program Warung Kopi Warta Kota. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol seputar pembangunan di Jakarta. Kali ini tamu kita adalah Pak Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Ali Maulana Hakim. Tadi kita ngobrolin Jakarta International Stadium. Sekarang kita pengen tahu juga nih bagaimana perkembangan kawasan akuarium. Nah, kalau buat Sobat Warta Kota yang mungkin di luar Jakarta, di Jakarta itu ada akuarium tuh, tapi bukan akuarium yang ada ikannya, ada airnya, itu bukan. Ini sebutan kawasan akuarium. Dari mana nama akuarium dan kenapa disebut akuarium? Terus kenapa dulu heboh waktu zaman Pak Gubernur lama misalnya gitu. Sekarang seperti apa, nanti kita akan tanya kepada Pak Wali Kota Jakarta Utara. Pak Wali Kota mungkin bisa ceritakan nih tentang kampung akuarium itu apa nih, Pak Wali? Kampung akuarium itu memang kampung, ya. Dan disinilah hebatnya Pak Anies, Pak Gubernur, yang saya bilang harus segera semua diutarakan. Ini salah satu contoh bagaimana menata kawasan kampung di pesisir. Jadi bukannya digusur terus hilang. Kalau hilang itu kan dipindahin, itu hilang semua tuh, budayanya hilang, ceritanya hilang, teman saudara hilang semua tuh, satu babak tuh hilang semua. Nah kalau kampung akuarium ini enggak, dia dibangun juga di situ. Ya, kata-kata kampungnya mungkin berubah jadi kampung susun akuarium, karena tetap bersusun dengan orang yang sama. Gitu. Nah ini memang dulu pernah ada kawasan penertiban di situ. Ya, sebenarnya kampung ini masuk di kawasan heritage gitu. Di sana ada wisata religi, Masjid Luar Batang, ya. Di situ juga ada Museum Bahari, ada Pasar Heksagon yang memang udah tua. Kita juga punya Menara Miring loh. Ya, ada Menara Miring di dekat situ. Menara Miring bukan menara pizza ya, bukan. atau menara yang akan roboh, tapi bukan. Miring ini. Memang miring, mungkin karena land subsidence kali dia gitu ya. Kita juga punya. Jadi itu memang dekat betul dengan kawasan Sunda Kelapa. Jadi memang masuk kawasan kota tua. Nah, ini tidak dihilangkan. Dulu memang ada program untuk ditertibkan dan dibangun. Padahal di situ ada beberapa cagar budaya. Nah, sekarang sudah terisi, ya, bangunan ini sudah terisi, kampung susun akuarium sudah terisi. Memang belum semuanya. Jadi pada saat penertiban waktu gubernur sebelumnya, sebagian besar sudah dipindahkan ke Rusun Marunda. Nah, sebagian minta tetap ada di sini dan baru terbangun 2 blok. Blok B dan blok D. Blok A, C, dan E itu belum, masih bertahap berikutnya. Ya, dari sini sekarang sudah keisi. Orang sering tanya, Pak, itu kampung akuarium itu tempat jual akuarium ya? Bukan. Memang tidak ada aktivitas akuarium atau bentuknya seperti akuarium, nggak ada. Itu memang sejarah sebelumnya. Saya juga belum dapat informasi real nih. Kenapa dulu tuh namanya sebut kampung akuarium di situ. Di Jakarta ini kan banyak sebut kampung-kampung. Kayak kampung Melayu. Kenapa? Mungkin kampung dulu mungkin orang Melayu seperti itu ya. Jadi belum ada real seperti apa kampung akuarium itu. Tapi memang sejarahnya memang di situ menyebutnya kampung akuarium. Nah, sekarang warga sudah menempati di situ. Inilah suatu luar biasa. Banyak banget terima kasih warga saya ke Pak Gubernur karena bisa mereka berkumpul lagi. Jadi anak-anak kecil yang 5 tahun lalu tahu persis bagaimana prosesnya hilangnya rumah mereka, sekarang mereka bisa bermain lagi di tanah itu dengan mereka cukup tenang dan senang karena dibikin bagus kan dan aman seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bisa mendukung aktivitas ekonomi dan heritage di sekitar. Amin. Pak Wali, itu kan warga dulu sempat digusur, sempat pindah kemana, dan kemudian selama pindah itu bagaimana kehidupan mereka gitu, Pak Wali? Ya, disinilah setiap perjuangan butuh pengorbanan, dan pengorbanan mereka luar biasa. Alhamdulillah terbayar lah ya, insya Allah mudah-mudahan. Mereka dibangunkan shelter itu namanya hunian sementara. Ya, memang kata-kata sementara ini ya jauh dari layak lah ya. Tetapi paling tidak mereka tidak pergi dari kampungnya. Ya, karena di situ-situ juga dibuatnya. Dan tentu tidak lepas dari pembinaan kita, ya, baik itu dari segi lingkungannya, bagaimana pendidikan kepada anak-anaknya, semua, sehingga mereka nyamanlah tinggal di situ. Dan sebagian besar memang sudah masuk ke Rusun Marunda sebelumnya. Seperti itu. Itu jumlahnya ada berapa orang itu sebenarnya warga kampung akuarium itu sebelumnya?
sekarang itu ada 280-an nggak salah ya. Kakak ya? Kakak. Nah, kalau yang sebelumnya cukup banyak ya, gitu. Tapi kan memang sudah menetap di sana. Kalau memang ada yang tapi masih ada yang ingin kembali ke lokasi tersebut, memang kita akan bangun lagi 3 blok. Sekarang baru 2 blok, nanti 5 blok kan semuanya. Nah, prosedurnya gimana nih Pak Wali supaya apabila ada warga yang dulu tinggal di akuarium, kemudian sudah sempat pindah tapi dia kangen lagi untuk berkumpul bersama? Data-datanya sudah ada dari sebelumnya. Jadi sudah diverifikasi datanya sebelumnya, data keluarga, jumlah kepala keluarga seperti itu. Dan kalau memang kondisi saat ini mereka sudah mampu, ya berarti sudah tidak layak lagi tinggal di sini seperti itu misalnya ya. Jadi data-datanya sudah ada. Itu tinggal di rusun yang di kampung akuarium itu mereka menyewa, membeli, atau disubsidi secara penuh oleh Pemprov DKI? Sementara ini masih terkena subsidi secara penuh ya, karena skemanya masih disusun sebagaimana mungkin menguntungkan warga, gitu. Jadi tidak mungkinlah kampungnya mereka pergi dari kampungnya hanya setahun atau sebulan terus mereka pergi jadinya gitu gara-gara tidak sanggup bayar sewa misalnya gitu. Jadi skema ininya masih diatur bagaimana betul-betul memihak kepada warga. Di kawasan kampung akuarium juga ada masjid atau kompleks masjid luar Batang. Ya. Ini ada makam ulama sepuh juga yang sudah ada sejak zaman Belanda. Mungkin Pak Wali bisa ceritakan seputar apa ulama yang ada di sini. Justru saya mau cerita Masjid Luar Batang Masjid ini. Luar Batang ya. Ini Masjid Luar Batang ini kan bukannya masjid baru, masjid tua ya. Dan Pak Gubernur, Gubernur yang sebelumnya Pak Foke gitu, Pak Fojibo juga sudah mulai merapikan. Pak Anies juga sudah merapikan, membuat Masjid Luar Batang itu jadi keren ya. Memang yang menjadi gedung utamanya sebagai bangunan cagar budaya itu hanya dirapikan, memang tidak boleh dirubah. Tetapi kelengkapannya itu diperbaiki. Sekarang justru dari jauh itu cahayanya juga keren, terus sound systemnya juga bagus. Jadi kalau batuk aja merdu lah gitu ya, sound systemnya itu. Jadi bagus benar. Termasuk nanti ada aksesnya. Masjid Luar Batang ini aksesnya susah, Ya, pas betul. mobil jadi Kadang-kadang, lewat belakang inilah yang sedang dibuat jalan akses yang bagus, yang representatif, sehingga Masjid Luar Batang ini betul-betul layak dan buat ibadah bagus, tapi juga buat wisata religi juga pantas. Gitu. Pak Wali ya, kita tahu Masjid Luar Batang ini tidak hanya didatangi oleh warga Jakarta ya, tapi juga warga dari luar Jakarta, luar Pulau Jawa bahkan. Dan yang saya dengar beberapa tokoh publik atau politisi yang akan maju di kontestasi pilkada atau mungkin pilpres atau pileg ziarah ke makam itu bagaimana ceritanya bisa luar biasa nih? Ya, ini Masjid kan Luar Batang ini. Habib ini kan kita sama-sama tahu lah. Bagaimana dia menyebarkan ajaran Islam ya dari pesisir luar Batang seperti itu, dan beliau dimakamkan di situ. Tentu banyak orang ingin mendapatkan karomahnya seperti itu ya, dalam berikhtiar gitu. Jadi betul tadi apabila disampaikan banyak dari luar daerah, luar kota gitu yang datang ke situ. Otomatis sebenarnya ini kalau kita atur dengan baik, ini menjadi potensi sebenarnya, potensi ekonomi buat warga sekitar. Kalau kita tidak atur dengan baik, ini akan jadi semraut, jadi menimbulkan masalah sosial baru. Oleh karena itu, tadi yang saya bilang, bukan hanya makam Habib ya, tetapi juga Masjid Luar Batang dan kawasan sekitarnya masuk penataan dari Pak Gubernur, sehingga nanti kawasan wisata religi ini bisa menjadi salah satu destinasi yang representatif lah, bagus. Jadi tidak menimbulkan kemacetan. Destinasi pariwisata, apakah memang akan menjadi program, kalau nggak salah di 73 KSD belum masuk tuh menjadi destinasi pariwisata tuh, Masjid Luar Batang itu? Ya, memang tidak masuk, tetapi dia masuk di dalam kawasan Kota Tua nih, heritage gitu. Dia masuk salah satunya sebagai tujuan wisata religi. Kita juga ada di Jakarta Utara, bukan hanya Masjid Luar Batang, kita juga ada di
Selisih Cilincing ya, dekat rumah Si Putung itu ada Masjid Alam. Al-Alam ya. Di situ juga masuk jadi kawasan penataan juga gitu. Itu juga masjid tua. Tetapi Masjid Luar Batang ini daya tariknya adalah makam Habibnya. Iya, iya. Bukan fisik masjidnya gitu ya. Jadi tetap saja tadi kawasan akuarium, kawasan Museum Bahari gitu, termasuk kawasan Masjid Luar Batang ini menjadi satu kawasan penataan di pesisir oleh Pak Gubernur yang diprogramkan ke kita untuk bisa saja dengan APBD, tetapi bisa juga dengan kewajiban dari para pengembang CSR ya. CSR seperti itu, yang penting bisa terlaksana gitu. Nah, program Jakarta International Stadium, kemudian penataan kawasan akuarium itu adalah beberapa program yang masuk dalam program kegiatan strategis daerah, atau ya bahasa awamnya itu memang janji Pak Gubernur yang untuk dituntaskan. Nah, yang ingin kami ketahui Pak Wali, kira-kira kapan nih bisa tuntas nih kawasan akuarium ini selesai dibangun, ditatanya? Kalau kawasan kampung akuarium, kampung susun, sekarang namanya kampung susun ya, kampung susun akuarium untuk tahap yang 2 blok ini sudah selesai. Nah, untuk yang sudah juga diselesaikan berita acara serah terimanya. Nah, untuk tambahan yang berikutnya ini memang beda lagi untuk kewajiban pengembangnya. Jadi kita sedang menunggu dari provinsi kapan lagi akan dimulai dilaksanakan yang blok berikutnya. Kita sedang persiapkan juga untuk kalau memang harus dimulai dilaksanakan. Apakah bisa diselesaikan dalam masa periode Pak Anies? Kalau tahun ini kan 4 tahun ya, tahun depan 2022, 16 Oktober 2022 ada 5 tahun pemerintahan Pak Anies yang untuk periode pertama. Apakah bisa diselesaikan, Pak? Kalau saya sih masih kemungkinan itu tetap ada, ya karena kan konsepnya tetap konsep kolaborasi. Ya. Jadi ada uniknya ini kampung susun akuarium ini. Jadi bukan seperti pemerintah bikin rumah susun begitu, ya terus masuk, bukan seperti itu. Tapi dari perencanaan awal ini sudah ada kolaborasi dari para penghuni untuk memberikan usulan mau seperti apa gitu bangunannya. Kemudian ada juga dari salah satu lembaga sosial masyarakat yang dalam teknik lah arsitektur gitu juga memberikan sumbang saran, dan baru pemerintah. Jadi kolaborasi ini sudah berawal dari mulai perencanaan pembangunan. Nah, konsep ini juga nanti yang untuk 3 blok berikutnya yang sedang direncanakan lagi seperti apa. Kalau memang sama akan dilanjut lagi seperti itu. Dan pada saat bangunan ini sudah jadi tapi belum di finishing, itu pun warga diminta untuk mengecek ini cocok enggak colokan TV-nya di sini, enggak cocoknya dipindahin di sini. Ini selesai semua mock-up-nya itu baru diberesin semuanya. Jadi benar-benar aspirasi dari penghuni itu diutamakan. Buat Sobat Warta Kota, kawasan Jakarta Utara memang kawasan yang sangat menarik karena selain ada beberapa kawasan yang ya agak sedikit selam, tapi juga punya kawasan yang tingkat internasional lah, seperti kawasan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Bahkan tapi juga ada beberapa titik yang disebut-sebut akan tenggelam nih karena apa namanya, penurunan land subsidence. Ya. Land subsidence. Dan diperkirakan tahun 2050 sebagian wilayah Jakarta akan tenggelam. Apakah betul? Nanti kita akan tanyakan setelah yang satu ini. Jangan lupa subscribe ya.